ditemukan 37 Quran berbeda. Begitu dia bilang. Dengan 95.000 kontradiksi katanya begitu kan. Iya. Setelah diteliti ternyata cuma perbedaan tanda baca. Ini unik. Dia bilang 37 itu sempat diviralkan kan. Tapi penelitinya bukan Muslim. Jadi nggak bisa terchallenge. Nah, kan? yang perlu kita koreksi begini, Mas. Ini keunikan Quran dari kitab suci yang lain. Sandaran utama dalam melihat Al-Quran itu adalah periwayatan lisan. Bukan data-data tertulis. Ya, saya pernah menyampaikan di berbagai forum, dari mulai kutipan-kutipan para sarjana Muslim. Tentu kita nggak ada kesempatan membuka kitab-kitab. Tapi kalau Anda cek penjelasan para ahli Al-Quran, mereka mengatakan bahwa al-i'timad fi naqlil Quran, sandaran utama dalam meriwayatkan Al-Quran itu adalah an-naql asy-syafahi. Ini periwayatan lisan. Bukan data tertulis. Jadi andaikan begini, andaikan mushafnya beda-beda nih. What masalahnya? Sandaran kita Quran itu bukan itu. Tapi periwayatan lisan itu. Itulah yang menjadi keunikannya. Nah, kitab suci umat agama lain nggak ada punya tradisi semacam itu. Meriwayatkan kitab sucinya secara lisan sehingga kita bisa yakin sepenuhnya bahwa kitab suci itu otentik. Karena begini, kalau sandaran Quran itu hanya data tertulis, andaikan data tertulisnya hilang, kita bisa ragu loh dengan ketentuan Quran, ya nggak? Benar. Coba sekarang dengan adanya periwayatan lisan yang masif itu, andaikan ada orang Muslim salah baca Quran nih, dikoreksi sama Muslim yang lain, ya kan? Karena saya punya sanadnya ini bacaan ini salah. Jadi cara bacanya salah. Ini ada ilmunya tersendiri, ya kan? Dengan adanya periwayatan lisan yang masif itu, orang nggak akan punya celah loh untuk meragukan keautentikan Quran itu. Itu ialah yang menjadi keistimewaan agama Islam itu. Kitab sucinya pun dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Ini bukan dogma, ini fakta sejarah. Nah, orientalis yang suka ingin meragukan keautentikan Quran itu biasanya melakukan kajian manuskrip. Lupa bahwa manuskrip itu hanya dokumen pendukung saja. Karena sandaran utamanya itu periwayatan lisan tadi itu, Mas, periwayatan lisan. Nah, yang tidak kalah menarik, ini kan fakta nih. Kalau kita tanya Qurannya sendiri, ada nggak jaminan di Quran bahwa kitabnya otentik? Ada. Mananya itu? Dan jaminan ini nggak ada di kitab suci umat agama lain. Silahkan dicek ya. Barangkali saya terlalu berlebihan mengatakan nggak ada jaminan dalam kitab suci umat agama lain bahwa kitabnya otentik. Di Quran ada, Mas. Di mana? Inna nahnu, surat Al-Hijr ayat 9, ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh, lihat, kalau Mas Ari belajar bahasa Arab, ada kata inna itu gunanya penegasan. Jadi di Quran itu ada sebuah ayat itu menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lihat. Kalau kita belajar bahasa Arab, inna itu dalam gramatika bahasa Arab menunjukkan penguatan. Jadi artinya sungguh. Inna. Kemudian gak cuma itu, Mas. Kan kita sebetulnya kalau belajar bahasa Arab, inna itu sebenarnya udah kami kan artinya kan. Ditambah lagi penguatan, Mas, dengan dhamir namanya nahnu. Inna nahnu, sungguh benar-benar kami. Nazzalna dzikra, menurunkan Al-Quran. Mufasir semuanya sepakat adzikr itu adalah Al-Quran. Wa inna, kemudian dilanjutin lagi, Mas. Wa inna, diulangi lagi kata inna, penguatan. Coba itu, ada berapa penguatan itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna, ditambah lagi lahu bagi Quran gitu ya. Lahafidun, ada lam di situ, lam taukid yang gunanya penguatan lagi. Lahafidun, yang menarik, Quran menggunakan kata hafidun isim fa'il dari kata kerja hafidho yahfadhu, artinya menjaga. Tahu nggak di antara makna isim fa'il itu apa? Ada mutaqayyud biz zaman, menunjukkan ketidakterikatan dengan waktu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, tentu kita nggak bisa tuh menerjemahkan kalam ilahi itu. Itu redaksi ayat itu kalau dipahami sama orang yang paham bahasa Arab,